pendidikan, ya. Dan tujuan pendidikan adalah ya to restore in man the image of his maker, ya. Jadi mengembalikan akan peta Allah yang sudah hilang, ya. Dan tabiat Allah, ya, itu akan dapat dibentuk. Salah satu cara adalah melalui pemeliharaan akan hari Sabat. Ini satu perkara yang sangat bagus sekali. Oke, hari Sabat mengalami dan menghidupkan akan karakter Allah. Oke. Nah, kita coba lihat kembali kepada poin yang biasa kita sebut connect interpretation question, kemudian application question. Jadi kalau misalnya connect, selalu kita tanyakan apa pentingnya pelajaran ini. Jadi saudara-saudara bisa tanyakan kepada anggota kelas apa pentingnya pelajaran ini. Oke. Jadi mengapa pelajaran ini penting? Mungkin sudah bisa dapatkan orang-orang menjawab, ya. Kemudian bisa artinya beberapa usulan yang bisa disebutkan ini adalah sebab tujuan pendidikan adalah mengembalikan tabiat Allah. Maka peranan Sabat sangat penting dalam mengalami dan menghidupkan tabiat Allah sementara kita masih di dunia ini. Kemudian untuk melihat rencana Tuhan bagi manusia dalam mempunyai hari khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kemudian untuk melihat keuntungan dalam memeliharakan hari Sabat. Ya, apakah untungnya? Sebab hari Sabat kan diberikan untuk manusia, ya. Untuk melihat bagaimana Tuhan mendidik manusia untuk mengalami dan menghidupkan akan tabiat Allah. Sebab ingat, ya, bahwa satu-satunya yang kita akan bawa ke surga adalah tabiat, ya. Uang, ya, kepintaran tidak akan kita bawa ke surga. Yang kita akan bawa hanyalah tabiat Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita harus, ya, melihat bagaimana Tuhan menggunakan sarana ini supaya kita bisa mempunyai tabiat Allah, ya. Sementara kita masih berada di dunia ini. Oke, sebutkan tadi ayat hafalannya adalah Tuhan memberikan Sabat untuk manusia, ya. Jadi dalam masa awal bisa sebutkan ini termasuk di dalam pendahuluan, ya. Misalnya perhatikan, bukan untuk orang Yahudi. Dalam pengalaman saya berbicara sebagai seorang pendeta, selalu ketemu dari pendeta yang lain, kata itu hari Sabat untuk orang Yahudi. Dikatakan hari Sabat adalah untuk manusia, ya. Jadi banyak sekarang ini yang mengatakan hari Sabat hanya untuk orang Yahudi. Ini adalah untuk manusia. Artinya apa? Untuk orang Indonesia, untuk orang Amerika, untuk orang Tionghoa, orang Afrika. Sebab kita semua adalah manusia. Ya. Kemudian kita tahu dimulai Taman Eden sebelum mulainya bangsa-bangsa, sebelum mulainya orang Yahudi kan itu adalah apa, keturunan daripada Israel, ya. Itu kan lama, ya, sesudah artinya Abraham saja pun itu kan keturunan Abraham. Jadi itu bisa terjadi kira-kira 4.000 tahun yang lalu, ya. Jadi sebelum masa orang Yahudi, hari Sabat itu sudah diberikan. Diberikan untuk apa? Jadi berkat, bukan jadi beban. Oke. Pelajaran kita menyebutkan tentang banyak orang yang merasa bahwa hari Sabat itu jadi beban. Oke. Manusia diciptakan bukan untuk melayani Sabat, tetapi Sabat diberikan untuk menjadi berkat bagi manusia. Jadi ini beberapa kemungkinan yang terjadi, ya, pada saat kita bertanya kepada mereka, ya, apakah pentingnya istilah Sabat untuk manusia. Kemudian kita coba lihat interpretation question, ya. Ringkasan ini artinya pelajaran, ya, dari semua pelajaran saya ringkas di dalam 3 bagian saja. Keuntungan hari Sabat, ya. Kemudian kesempatan pendidikan dari hari Sabat. Kemudian pendidikan, pengalaman dari hari Sabat, ya. Jadi ini semua berhubungan dengan masalah pendidikan. Baik, keuntungan daripada hari Sabat kita coba lihat. Mengapa sangat penting untuk mengatakan kepada manusia untuk ingat hari Sabat dan menyucikan hari Sabat. Oke, mengapa ini penting? Jadi tanya kepada anggota kelas, ya, mengapa ini penting? Kemudian dibacakanlah Kejadian 20 ayat 8 sampai 11. Oke, Cynthia? Kejadian 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh
adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, baik engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke. Jadi ditunjukkan ini ayat, kemudian coba melihat mereka memberikan pandangan, ya, mengapa ini penting, ya. Kita coba lihat bahwa, oh, oleh sebab Tuhan sendiri berhenti. Kalau gitu kita mengikuti akan teladan Tuhan, ya. Kemudian kita lihat, oh, sesudah kerja harus berhenti. Kalau begitu, ya, itu berarti bahwa manusia harus selalu ingat kepada penciptanya. Ya. Jadi beberapa poin dengan pertanyaan ini bisa kita lihat, ya, agar manusia ingat penciptanya. Perlunya istirahat setelah kerja 6 hari. Ya. Oleh sebab orang tidak bisa kerja-kerja terus. Oke. Manusia cenderung lupa, maka dikatakan ingatlah. Kemudian untuk ingatkan bahwa perintah Sabat telah diberikan sebelumnya. Jadi katakan ingatlah. Banyak orang yang kan selalu kan ini diberikan di Sinai. Kalau begitu sebelumnya itu belum ada hari Sabat. Ya, seakan-akan begitu. Tetapi ingatkan artinya untuk mengingatkan perintah Sabat yang telah diberikan sebelumnya. Nah, itu misalnya dari Kejadian pasal 2, ya. Kemudian satu hal yang sangat penting juga, mengapa ini perlu penting, ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Siapa yang harus kerja? Jangan kerja. Yaitu tuan ataupun bosnya ataupun juga pegawainya, orang yang kerja di rumah dan sebagainya. Apa artinya? Jadi misalnya ini bos, suaminya daripada Peggy adalah bos, oke. Ferdinand, oke. Kemudian pegawainya siapa? Ya salah satu adalah misalnya Andre, ya. Nah, Andre, ya, dia adalah pegawai. Di kantor adalah pegawai, ya. Tetapi hari Sabat apa? Ya, sama-sama ketua jemaat. Ya. Jadi kalau gitu, ya, bos atau bos ataupun pegawai itu sama statusnya pada hari Sabat. Kadang-kadang mungkin bosnya adalah anggota, kemudian pegawainya adalah yang jadi ketua dan sebagainya. Jadi di dalam di hadapan Tuhan tidak dibedakan antara bos dan pegawai, ya, pada hari Sabat, artinya sebab di hadapan Tuhan semuanya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ketua Jalal Conference dengan saya sama-sama berbakti hari Sabat, ya, misalnya beberapa bulan yang lalu kami ada di Washington, ya, sama-sama berbakti, ya, dia adalah ketua GC dan saya adalah pensiunan, tapi di hadapan Tuhan adalah sama. Ya. Itulah peranan penting supaya kita tahu kenapa kita harus ingat bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Kemudian agar manusia mendapatkan berkat dalam memelihara hari Sabat sebagai hari penciptaan, ya, yang berarti kita hanya ciptaan, ya, dan Tuhan adalah pencipta. Nah, sekarang kita tiba kepada berkat-berkat hari Sabat, oke? Apakah berkat memelihara hari Sabat? Ya. Diskusikan, coba tanya pendapat masing-masing, apa berkat hari Sabat, ya? Di sini ada tulisan Tuhan memberikan Sabat untuk manusia. Ya, kembali kepada ayat intinya, Tuhan memberikan Sabat untuk manusia. Kalau begitu untuk kebaikan manusia. Ya. Jadi kalau begitu Sabat itu mendatangkan kebaikan. Apa berkatnya? Ya. Jadi kasih keuntungan pelihara hari Sabat. Bisa kita dapatkan masing-masing memberikan pandangan mereka, ya, tetapi Anda sudah harus siapkan juga keuntungan hari Sabat itu, ya. Misalnya ini, ya, istirahat setelah kerja 6 hari, kemudian nikmati alam. Ya, kemudian pelajaran kita membahas mengenai masalah Adam dan Hawa, kan, menikmati Sabat yang pertama dengan melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa dan sebagainya. Kemudian bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Kenapa? Ini satu hal yang sangat penting. Sebab Allah itu sumber kehidupan, Allah itu sumber kebahagiaan, Allah itu sumber kesehatan, Allah itu adalah yang memeliharakan kita, ya. Jadi bersekutu dengan Allah itu adalah memberikan satu kehidupan, ya, yang luar biasa sekali di dalam hidup kita.
Kemudian waktu itu adalah merupakan waktu untuk merenungkan kasih Allah, ya. Kemudian bebas dari sembah berhala. Tulisan Misi Suat katakan bagaimana? Selama kita berbakti pada hari Sabat, kita tidak akan menjadi ateis, ya. Kita tidak akan menyembah berhala. Kenapa? Sebab kita percaya Tuhan adalah pencipta kita, ya. Ini satu perkara yang sangat penting, ya. Kemudian juga memperbarui fisik, pikiran, dan jiwa kita. Apa yang terjadi kalau orang kerja terus? Ya, kerja kerja terus. Mungkin pernah dengar penelitian yang dibuat di Prancis, ya, pada waktu revolusi industri, ya. Jadi dikatakan bahwa mereka rubah 1 minggu itu menjadi 10 hari, ya, metric week, ya. Apa yang terjadi? Orang kecapaian kerja terus tidak berhenti, maka dikatakan bahwa rumah sakit jiwa penuh. Banyak orang yang jadi sakit pikiran. Kenapa? Oleh sebab kerja terus. Orang nggak sanggup untuk kerja terus. Oke, orang harus ada waktu untuk berhenti. Jadi untuk memperbaharui fisik, ya, dan juga pikiran dan jiwanya. Kemudian mengerti dan membentuk tabiat Yesus. Itulah yang kita punya pelajaran sekarang ini supaya kita dapat lebih mengenal, ya, akan tabiat. Sebab inilah tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan adalah, ya, supaya mengembalikan peta Allah yang hilang. Jadi dalam bersekutu, mengenal akan kasih Tuhan yang lebih besar, maka kita pun dalam proses membentuk akan tabiat Yesus itu. Kemudian 1 hari bebas dari stres dalam seminggu. Anda pernah ikuti apa namanya itu? eh, Apakah saya pernah singgung tentang National Geographic, ya? National Geographic pada bulan November tahun 2005, oke, tentang 3 kelompok yang paling panjang umurnya, yaitu orang Sardinia di Italia, orang Okinawa di Jepang, orang anggota Advent di Loma Linda, ya. Kemudian waktu dibahas di situ, kenapa orang Advent di Loma Linda bisa umurnya lebih panjang? Ya. Di samping masalah makanan, kita promosikan juga artinya exercise dan sebagainya, dikatakan 1 hari bebas dari stres. Kenapa? Sebab penyebab utama kematian sekitar 500.000 orang yang mati setiap tahun oleh sebab penyakit jantung di Amerika saja, ya. Kemudian penyebab utama daripada serangan penyakit jantung adalah apa? Stres. Jadi itulah sebabnya dikatakan 1 hari bebas dari stres, ya, tidak perlu kita harus pikirkan yang lain. Jadi itu adalah satu berkat yang luar biasa, oke. Kemudian persiapan untuk sabat di surga. Kita ingat kita kan pelihara di surga kan, sesuai dengan Yesaya 66. Ya, ayat 15 sampai 17, dari sabat ke sabat kita akan datang untuk menyembahkan Tuhan. Jadi kita memulai kebiasaan yang akan alami di surga di dunia ini. Jadi ini merupakan satu keuntungan daripada pemulihan hari Sabat. Jadi kita harapkan bahwa anggota-anggota bisa tahu bahwa kita itu pelihara hari Sabat untuk kebaikan kita, ya. Jadi bukan menjadi satu beban, tetapi untuk kebaikan kita masing-masing. Oke, kemudian berkat yang tidak terhingga, ya. Puji, artinya punya hari khusus, ya. Coba bisa bayangkan, saya berikan contoh di sini, bagaimana kalau seorang suami berjanji memberikan 1 hari khusus untuk istrinya seminggu sekali, ya, ya, luar biasa. Jadi hari itu tidak akan ada yang lain kecuali hanya untuk istri, ya. Sang istri akan senang sekali. Begitu juga dengan Tuhan. Bukan hanya menyenangi alam, Adam dan Hawa dapat bersekutu dengan pencipta, ya. Ini satu poin yang sangat penting sekali. Kemudian dalam berbicara tentang pencipta, kemudian kita lihat kebesaran Tuhan. Oke, Yesaya 55 ayat 9. Lexi. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Jadi rencana Tuhan itu luar biasa dan langit dan bumi itu kemudian diajak kepada pengenalan akan ciptaan Tuhan. Matahari kita ada sekitar 1 juta planet. Ya. Kemudian matahari kita ada salah satu dari 200 miliar bintang dari satu galaksi. Kemudian jumlahnya galaksi itu ya adalah jutaan galaksi. Coba bisa bayangkan keajaiban luar biasa. Jadi Adam dan Hawa nikmati keindahan, wah luar biasa semuanya itu ya. Dan Tuhan mau supaya kita juga ingat akan kebesaran Tuhan dan penciptaan ini, kemudian melihat ciptaan yang luar biasa, kemudian kita menyadari keadaan kita ini bagaimana? Kecil. Hanya saya tidak tahu kalau Anda pernah naik gunung ya, misalnya gunung yang dekat lah, ya Gunung Tangkuban Perahu di atas ya, kemudian saudara lihat ke bawah sana, wah, Anda kan kecil sekali. Hanya dari gunung itu ya. Kemudian kalau Anda naik pesawat, aduh ya rumah-rumah itu hanya seperti korek api ya, kotak korek api ya kecil. Jadi kita coba lihat bahwa we are nothing ya. Kita itu tidak berarti, tetapi Tuhan memberikan hari khusus untuk bersekutu dengan Dia. Waktu pencipta itu luar biasa. Tetapi kita yang kecil, Tuhan diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Dan untuk kita yang kecil ini, ya, yang hanya 1 titik saja, atau bumi ini pun di antara alam semesta ini hanya seperti 1 titik, ya. Yesus siap datang untuk mati jikalau hanya ada 1 orang saja yang akan bertobat. Wah, ini kan menunjukkan satu kebesaran daripada Tuhan. Baik, itu tentang keuntungan pelihara hari Sabat. Kemudian kesempatan belajar dari hari Sabat, ya. Dan Tuhan memberikan kesempatan hari Sabat adalah waktu untuk belajar, ya. Belajar supaya kita bisa dapat membentuk akan tabiat Yesus. Sebab ingat, pelajaran kita adalah soal pendidikan. Nah, sekarang mengajarkan hari Sabat dalam rumah tangga. Boleh baca, ini saya tidak lihat tulisannya. Ini adalah Ulangan 6 ayat yang ke-7, ya. Ulangan 6 ayat 7, mengajarkan hari Sabat dalam rumah tangga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke, jadi apa maksudnya ini mengajarkannya berulang-ulang, ya. Jadi ini Aristotle katakan the law of habituation, ya. Or the law of repetition. Jadi kalau diulang-ulangi ya, dari Sabat ke Sabat ya kita belajar mengenal akan kasih Tuhan dan sebagainya, maka itu boleh menyebabkan kita lebih tertanam dalam hidup kita masing-masing ya. Jadi kita dapat membentuk akan tabiat Tuhan, oke, berulang-ulang. Dan kita harus mulai dari mana? Di rumah tangga ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana indahnya bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan satu sama lain, ya. Kemudian mengajarkannya caranya bagaimana, berulang-ulang di sini dikatakan membicarakannya waktu duduk, atau waktu sedang perjalanan, atau pada saat berbaring, atau pada saat itu bangun. Apa artinya? Ya, kita mengajar dengan teladan kehidupan. Ya, kita bukan hanya katakan ingatlah hari Sabat, tetapi kita belajar dengan teladan ya. Jadi waktu kita bangun pada hari Sabat apa yang kita buat? Ya. Kemudian pada saat kita berjalannya kemana? Ya, dan sebagainya. Pada hari Sabat itu merupakan satu hari yang harus diulang-ulangi ya, dan itu dimulai di rumah tangga. Oke, ini yang dikatakan oleh yang kita bisa pelajari di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Oke, kemudian mengajarkan Sabat sebagai ajaran leluhur. Oke, kita coba lihat Kejadian 26 ayat 5. Leksi. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah
ketetapan dan hukumku. Kejadian 25 ayat 6. Sahabat dari hari Sahabat, untuk itulah keterangan saya. Oke. Oke. Jadi kembali banyak orang katakan kan, oh itu Sabat itu mulainya di Sinai. Nah, ini ya kira-kira berapa? 500 600 tahun sebelum Sinai. Oke. Iya, Sinai itu 1445 sebelum Masehi, kemudian Abraham itu sekitar 1900-an. Oke. Jadi 500-an tahun sebelum Masehi, sebelum Sinai. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, ya, Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Kalau gitu hukum sudah diberikan sebelumnya kapan? Di Sinai, tetapi secara lisan, belum secara tertulis. Ya. Nah, ini yang harus diajarkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Kemudian kita harus belajar, pelajaran kita menyebutkan tentang menemukan kembali yang sempat dilupakan. Ya, makanya Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskan akan hari Sabat. Kenapa dikatakan ingatkan? Supaya jangan lupa, tetapi juga oleh sebab sudah pernah diberikan sebelumnya. Kenapa? Ya, oleh sebab selama 400 tahun di Mesir, ya, maka mereka sudah apa? Harus dipaksakan kerja sebagai budak dan sebagainya, maka hari Sabat sudah tidak lagi terasa sebagai hari Sabat, maka mereka menemukan kembali yang sudah dilupakan selama ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus juga menemukan kembali. Ya, kadang-kadang oleh sebab tantangan dalam kehidupan, mungkin saja kita jadi lalai. Ya, kita harus ketemukan kembali. Ya, dan kita harus belajar kembali. Ya, sementara kita hidup. Baik. Kemudian mengajarkan sahabat untuk menikmati komunitas, ya. Dibahaskan tentang pelajaran kita tentang komunitas. Oke, kita coba lihat beberapa ayat. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, terima kasih. Jadi hari Sabat adalah hari untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Jadi itulah yang kita harus selalu diulang-ulangi, ya, setiap hari Sabat, dan itulah yang dibuat oleh Yesus. Kemudian ayat berikut adalah apa yang dibuat oleh para rasul, ya. Baik, sebetulnya banyak, tapi kita ambil saja dari Kisah 13 ayat 14 dan 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Oke. Sebelumnya di atas dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Ya, kemudian sesudah dibacakan akan hukum Tuhan, maka mereka diberi kesempatan untuk ya membangun dan menghibur umat ini. Jadi hari Sabat merupakan satu hari untuk pendidikan, ya, di dalam satu komunitas. Jadi keluar secara pribadi, ya, kemudian secara keluarga, ya, kemudian secara komunitas. Ya, itulah sebabnya hari Sabat itu adalah satu hari untuk bersekutu bersama-sama. Kita lihat lagi dari Kisah 18 ayat 4, ya. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kisah 18 ayat 4. Jadi sering kita gunakan ayat ini sebagai ayat yang menunjukkan bahwa sesudah Yesus mati sekalipun, maka rasul-rasul tetap pelihara hari Sabat. Ya, dan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu biasa kita gunakan itu. Tetapi poin yang kita mau coba bahas di sini ialah bahwa hari Sabat itu adalah waktu untuk bersekutu secara komunitas. Oke, jadi bukan hanya secara keluarga, tetapi itu adalah hari kebaktian. Ya. Nah, sehubungan dengan pengajaran ini,
jadi hari Sabat sebagai sarana untuk pengajaran, ya, maka bisa ditanyakan, apakah yang Yesus coba ajarkan kepada orang Yahudi dengan membuat mujizat pada hari Sabat? Ya, kita ingat, ya, ini beberapa pasal atau ya ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu membuat mujizat kan pada hari Sabat dan dikritik ya oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, apakah yang Yesus coba ajarkan? Ya. Nah, untuk itu ada beberapa saudara bisa dapatkan itu dari anggota kelas ya, tetapi kemudian kita ambil kesimpulan beberapa hal di sini. Jangan fanatik dalam pemulihan hari Sabat, ya. Ya. Kemudian kita harus ingatkan bahwa teguran Yesus kepada orang Yahudi bukan meniadakan Sabat, ya. Tetapi bagaimana memelihara hari Sabat. Sebab kita ingat apa yang dikatakan di dalam buku Matius 5 ayat 17 bukan 18 ya, bahwa sampai akhir dunia, sampai dunia lenyap sekalipun hari Sabat tidak ada hukum Allah yang akan ditiadakan. Jadi termasuk hari Sabat. Jadi bukan masalah Sabat yang mereka coba dihadapi oleh Yesus, tetapi adalah oleh bagaimana caranya akan memelihara Sabat. Jangan menjadi orang legalis seakan-akan memelihara hari Sabat menentukan akan keselamatan. Ya, ingat hari Sabat itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus. Ini penting sekali. Keselamatan adalah hanya dengan anugerah Allah. Adalah patut berbuat baik pada hari Sabat, ya. Jadi orang-orang itu menolong orang sakit pun tidak boleh, ya. Ya, jadi mereka sudah sangat fanatik, ya, sesudah apa yang disebut Babylon Captivity, ya, yaitu masa tawanan di Babel 70 tahun, oleh sebab mereka melihat begitu banyak penderitaan mereka, ya, oleh sebab melanggarkan hari Sabat, maka mereka menjadi sangat fanatik sekali. Bayangkan, misalnya kalau berjalan pegang sapu tangan, ya begini, ya, pegang sapu tangan begini hari Sabat sudah kerja. Tetapi kalau misalnya sapu tangan ini ditaruh di kantong, ya, itu enggak kerja. Jadi saya taruh ini di kantong, oh saya enggak kerja sekarang. Oke. Tetapi kalau saya pegang begini kerja. Itulah ya fanatiknya mereka sampai Yesus harus berikan apa namanya teguran kepada mereka. Oke, itu bicara tentang proses pendidikan. Nah, sekarang pengalaman, ya, tetapi pengalaman pendidikan akan hari Sabat. Kita coba lihat ya. Ini adalah yang diambil saya terjemahkan. Kalau di dalam buku Sabbath School Study Guide yang Anda miliki, saya tidak tahu halamannya berapa, tetapi dalam bahasa Inggris 98. Ya, tapi hari Sabat adalah satu cara Tuhan untuk menolong orang Israel untuk menemukan identitas mereka dan menemukan Tuhan mereka. Ya. Jadi hari Sabat itu merupakan satu pengalaman pendidikan. Oke, supaya mereka menemukan identitas, menemukan kan Tuhan. Begitu juga kepada kita masing-masing, supaya kita bisa kenal sebagai identitas umat di akhir zaman, ya, yaitu yang menurut akan segala hukum Allah dan juga mempunyai kesaksian Yesus. Dan kita bisa mengenal lebih lanjut akan Tuhan. Jadi hari Sabat, setiap Sabat kita mendengar akan firman Tuhan. Baik, kita coba lihat beberapa cara pengalaman ini diberikan kepada orang Israel. Oke, Keluaran 16, sebetulnya ini panjang sekali ya, dari ayat 5 sampai 27, tetapi saya ambil 3 di antaranya. Oke. Keluaran 16 ayat 5, 22 dan 27. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang di bawah mereka pulang, maka yang di bawah itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 22, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyak. Ayat 27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan mau supaya mereka punya pengalaman, ya.
pengalaman di dalam menguduskan hari Sabat, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat mukjizat. Berapa lama? 40 tahun. Setiap hari hanya satu bagian. Ya. Tetapi kalau misalnya hari Jumat, ya 2 bagian. Kalau setiap hari ambil 2 bagian, besoknya berulat. Ya. Tetapi kalau misalnya hari Jumat, ya diambil 2 bagian, maka tidak berulat, mereka bisa makan pada hari berikutnya. Ya. Dan pada hari Sabat itu mana tidak datang. Wah, ini luar biasa sekali. Berapa lama? 40 tahun. Jadi rupanya diperlukan pengalaman ya untuk memelihara hari Sabat ya dengan adanya mujizat ini sampai 40 tahun. Pertanyaan kepada kita, apa kadang-kadang kita perlu 40 tahun untuk dapat merasakan pengalaman sukacita hari Sabat? Ya. Jadi apakah perlu waktu begitu? Ya, coba kita lihat pengalaman pendidikan berjalan dengan Tuhan. Keluaran 16 mujizat untuk 40 tahun mendidik mereka untuk ingat hari Sabat dan menikmati pengalaman dengan Tuhan. Jadi belajar apa? Prioritas mengutamakan Tuhan daripada selera. Setiap hari hanya satu bagian saja, jangan lebih daripada itu. Kemudian belajar daripada keseimbangan antara masalah melihat kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani. Oke. Kadang you do not love me if you do not spend time with me. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang mencintai Tuhan mengambil waktu dengan Tuhan. Perlunya prioritas ya. Kemudian diberkati orang yang tidak melanggar akan hari Sabat. Kita coba lihat ini oke. Kita lihat Yeremia 17 ayat 21 sampai 27. Yeremia 17 ayat 21 sampai 27. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah suatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Oke, kemudian ayat ke-24. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Oke, dan ini adalah suatu perkara yang telah terjadi oleh saat mereka sudah tidak peduli kepada Tuhan dan sebagainya, maka mereka mengalami pengalaman yang menyedihkan. Oke, jadi pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi mengapa penting? Ya, pengalaman Tuhan itu adalah mengubah kita. Coba bisa bayangkan kita dengar firman Tuhan, ya, sebagai hari penciptaan, kemudian kita mendengar tentang kasih, maka kita diajak untuk mengasihi. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Kata creation, ya, itu berhubungan dengan kata recreation, ya. Jadi penciptaan dan penciptaan kembali. Jadi apa yang harus diciptakan kembali adalah hati kita, ya. Jadi dengan Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mau melakukan kejahatan, kan? Kalau kemana saja kita rasakan kalau Tuhan itu beserta dan kita tidak akan mudah untuk tergoda. Jadi itulah sebabnya pengalaman dengan Tuhan itu sangat penting, sebab ini mengubah kepada kita untuk memiliki tabiat Yesus. Ingat ya, hari Sabat adalah merupakan satu sarana pendidikan dalam mengembalikan peta Allah yang hilang. Kemudian kita boleh merasakan bahagianya dalam bersekutu dengan Tuhan. Boleh baca Yesaya 56 ayat 2.
Yesaya 56 ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Oke, jadi berbahagialah. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan itu memberikan suatu kebahagiaan, ya. Sebab kalau orang melakukan suatu kejahatan, ya, kepada tetangga ataupun mungkin kepada anggota keluarga, bagaimana dia rasakan damai, ya. Tetapi kalau seandainya dia berhenti dari melakukan kejahatan, kemudian merasakan nikmat yang bersekutu dengan Tuhan, ya, maka itu memberikan suatu kebahagiaan yang luar biasa, ya. Kemudian pertanyaan di sini, apakah kita punya prioritas dengan Tuhan? Siap dikeluarkan dari pekerjaan untuk pemeliharaan hari Sabat misalnya. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Ya, kadang-kadang ini satu pilihan yang sukar untuk banyak orang. Saya sebutkan di situ pengalaman. John, nontonnya di Halo? sini. Sini. John, sini. Sini, duduk sini. Baik, rupanya ada suara yang masuk. Maksudnya pengalaman Kathleen di sini, ya. Mungkin banyak yang mengetahui bagaimana Kathleen di sekolah kedokteran, fakultas kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Oke, jadi waktu tahun pertama semua lancar, ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, waktu itu kan programnya 7 tahun di Fakultas Kedokteran. Kemudian dijadwalkan ujian pada hari Sabat, ya. Jadi, ya, hari yang lain semua dia lulus, tetapi untuk hari Sabat batal. Waktu itu masih sistem gugur, satu gugur, ya, satu kalah, artinya tidak ambil atau misalnya jelek, yang lain itu gugur semua. Jadi dia tidak bisa tidak dapatkan dia punya doktoranda, ya. Dia harus ulangi, dijadwalkan lagi, selalu hari Sabat lagi, ya. Dia tidak mau ikut, ya. Dia berdoa bersama dengan anggota jemaat dan sebagainya. Akhirnya dia menghadap kepada rektor, ya. Oh, itu datanglah kepada fakultas kedokterannya. Kemudian ketemu dengan fakultas kedokteran, oh, datanglah ke jurusan. Akhirnya dia diadili di depan ini, ya. Diadili, ya. Kemudian dia katakan, salah satu dikatakan, saya sudah bertanya kepada gereja yang paling tua, ya, bahwa tidak masalah untuk pelihara hari kebaktian, hari Minggu bisa berbakti, ya. Kemudian dia katakan, ya, saya hanya ikuti perintah Tuhan. Ada yang katakan, apakah kamu tidak bisa langsung pergi saja ke ujian, sesudah itu kamu minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, ya, saya hanya ikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi akhirnya dia katakan harus bertemu dengan dosen bersangkutan. Jadi dia datang kepada dosen bersangkutan, kemudian untung waktu itu ada istrinya adalah lawyer, ya, pengacara, ya. Kemudian, oh, bagaimana kabar? Oh, saya sedang bicara dengan mau bicara dengan dokter, itu suaminya. Kemudian suaminya katakan, bagaimana peraturan universitas harus berubah oleh satu orang? Tidak mungkin, saya tidak mau rubah ini hari ujian. Kemudian istrinya pengacara kata, oh, tidak boleh itu, papi, tidak boleh, ya. Oleh sebab ini negara Pancasila, ya. Jadi harus orang diberikan kebebasan untuk beragama. Jadi suami istri bertengkar, ya, di depan Kathleen. Kemudian Kathleen hanya berdoa. Akhirnya, ya, kalau suami istri bertengkar, istri kan yang menang, ya. Jadi apalagi istrinya pengacara. Jadi oke lah kalau gitu. Saya kasih ujian hari Jumat, tetapi kamu harus dikarantina. Tidak boleh keluar supaya pertanyaannya tidak akan bocor kepada yang lain. Jadi dia ujian hari Jumat, kemudian dikarantina, ya, sesudah lewat hari Sabat, ya, kemudian dia boleh pulang. Untuk pendek cerita, akhirnya bisa selesai dari Fakultas Kedokteran. Dulu itu kan 7 tahun untuk ambil kedokteran. Dia harus selesaikan 9,5 tahun. Tetapi ada dokter-dokter yang lain seperti misalnya dokter Rumah Sakit Advent, sudah pensiun juga, Dokter Rubin Sihan, siapa tahu ada di sini, kadang-kadang beliau ikut, ya. Jadi
memerlukan waktu cukup lama, mungkin 11 atau 12 tahun. Kenapa? Masalah hari Sabat. Oke. Nah, kita sering harus memikirkan prioritas. Ya, apa kita mengasihi Tuhan atau kita takut terlalu khawatir dengan kita punya diri dan sebagainya. Oke, itu hanya untuk tambahan. Baik, kemudian apa yang dikatakan dalam Galatia, ini adalah Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Luar biasa sekali. Ini berarti bahwa kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan di surga. Ya, jadi hari Sabat sebagai hari kesukaan. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata spesial pada hari Sabat. Makanan, kami selalu berusaha supaya hari Sabat juga ada makanan khusus, ya, sederhana tetapi khusus untuk hari Sabat. Pikirkan ya, sering kita ada potluck dan sebagainya, itu adalah satu hari yang bagus untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu satu sama lain. Pakaian juga kan, janganlah kita sembarangan dengan pakaian sebab kita menghadap kepada Tuhan. Kalau kita menghadap Presiden Jokowi kan pakaian rapi, bagaimana menghadap Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita pikirkan sesuatu yang terlalu casual. Kegiatan hari Sabat juga khusus ya, biarlah sesuatu perkara yang memberikan kemuliaan, bacaan kita, musik kita dan sebagainya ya. Ingatlah, hari Sabat itu adalah sesuatu yang kekal ya, yang berarti kekalnya hari Sabat ya. Kemudian banyak orang-orang yang sudah menjadi sangat ekstrim, itulah sebabnya ditemplak oleh Yesus Kristus oleh sebab kesalahan mereka. Baik. Kemudian hal yang juga kita bisa alami pengalaman hari Sabat ya adalah seperti yang diceritakan di dalam Kisah 16 ayat 13 dan 14. Kisah 16 ayat 13 sampai 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi apa yang dibuat pada hari Sabat ya, itu adalah bersama-sama ya ke tempat yang sangat sunyi di samping sungai ya. Ini adalah di Filipi ya, dan kami pernah bersama dengan Mark Finley datang ke tempat ini dan lihat ya tempatnya memang sangat sejuk sekali, banyak pohon-pohon dan sebagainya. Dan di tempat di sinilah Lydia juga datang untuk menikmati akan alam. Kapan? Pada hari Sabat. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan melalui alam ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan disinilah akhirnya Lydia mendengarkan dan akhirnya dia diyakinkan dan dia dibaptis. Dan dia adalah seorang businessman, ya, seorang businesswoman, ya, dari Tiatira, artinya dari Asia. Ya, sangat hal yang menarik. Saya ada khotbah khusus tentang ini. Anggota gereja yang di Filipi itu ada dari berbagai macam latar belakang. Ini kan dari Asia, ya. Kemudian itu Lydia, anggota Filipi pertama. Kemudian sesudah itu Paulus dengan Silas kan di penjara. Kemudian akhirnya ada mujizat gempa bumi. Kemudian yang membunuh diri adalah siapa? Yaitu opsir dari penjara, dan maksudnya dia adalah orang Italia, ya, orang Roma. Jadi artinya orang putih, di sini orang Asia. Kemudian ada orang yang bertobat yang lain, yaitu seorang hamba yang artinya yang kerasukan setan.
hamba itu adalah umumnya adalah orang hitam. Jadi gereja Filipi yang pertama itu ada orang Asia, ada orang putih dan ada orang hitam. Jadi menunjukkan suasana yang internasional sejak pada masa si ini Paulus. Oke, baik. Hari Sabat adalah waktu untuk komunitas. Kita lihat dalam Kisah 17 atau 18 kita sudah baca tadi. Kemudian dalam Imamat 23 tentang Holy Convocation pada hari Sabat. Artinya adalah hari untuk komunitas, ya, untuk menikmati bersama-sama. Dan ini kita akan nikmati ya sampai di surga. Jadi pengalaman kumpulan-kumpulan ini dengan komunitas itu adalah satu perkara yang kita akan nikmati bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga. Baik, aplikasi. Bila kita mengasihi Tuhan, kita akan senang dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya. Sabat adalah sarana pendidikan untuk mempunyai karakter Allah. Ya. Kenapa? Sebab kita belajar bersama-sama tentang kebesaran Tuhan ya pada hari Sabat, kasih Tuhan. Ya, kemudian, kapankah Anda menyadari bahwa hari Sabat adalah berkat Tuhan yang berharga dari Pencipta kita yang penuh kasih? Ini bisa tanyakan kepada anggota kelas ya. Kalau untuk saya sendiri secara pribadi, saya selalu menikmati hari Sabat sejak dari awal ya. Dibaptiskan ya di Gereja Naripan tahun 1964. Wah, banyak saudara-saudara yang belum lahir ya. Oke. Bagikan pengalaman Anda bagaimana Anda telah belajar bahwa Sabat adalah pengalaman dan menghidupkan akan tabiat Allah ya. Jadi membaca firman Tuhan, apa tujuannya? Mengubah kita ya. Menyanyi ya, memuji nama Tuhan. Tujuannya apa? Memuji Tuhan, tetapi juga tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Saat nyanyian itu adalah satu doa, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pengalaman ini adalah merupakan satu pengalaman di mana kita makin lama dapat membentuk akan tabiat Tuhan dalam hidup kita. Pencipta kita bermaksud agar Sabat bukan hanya waktu untuk mendapatkan berkat, tetapi juga agar kita jadi berkat bagi orang lain. Kemudian, bagikan pengalaman bagaimana Anda telah jadi bagi orang lain melalui hari Sabat. Ya. Dan misalnya untuk weekend ini, ya kami akan weekend di Maryland. Tujuannya untuk melawat seorang yang kami sangat kasihi, yang akan meninggal kapan saja. Jadi hari Sabat menjadi satu hari untuk pelayanan, ya. Dan yang saya ingin kuatkan adalah suaminya yang banyak mengalami kekecewaan, ya, sampai dikatakan gereja kita adalah gereja yang baik, tetapi gereja ini tidak mencintai saya. Jadi tantangan yang sangat luar biasa yang dialami oleh keluarga ini, ya, oleh sebab dia pernah dikeluarkan dari pekerjaan, ya. Ya, jadi itu adalah yang saya ingin buat misalnya. Jadi saudara boleh pikirkan apa yang Anda bisa buat pada hari Sabat untuk jadi berkat bagi orang lain. Bagikan pengalaman Anda bagaimana Sabat adalah waktu khusus untuk bersekutu dengan Allah dan juga bersekutu dengan satu sama lain. Ya. Jadi waktu di mana lebih banyak berdoa dengan firman Tuhan ataupun dalam kebaktian dan sebagainya. Question and answer yang masuk di PGSSI adalah apa yang dimaksud dengan Tuhan atas hari Sabat. Ya. Kemudian ini dari Raymond Sainsolar. Ya. Yang dimaksud dengan Tuhan atas hari Sabat ialah bahwa Tuhan yang menciptakan, kan Tuhan itu karena pencipta. Jadi Tuhan yang menciptakan hari Sabat, ya. Tuhan yang menciptakan akan semua hari itu, ya. Jadi oleh sebab Tuhan yang juga menghendaki supaya kita pelihara hari Sabat. Jadi kalau begitu kita harus ikuti Tuhan yang sudah menginstruksikan kita tentang hari Sabat. Jadi banyak orang yang katakan justru menggunakan ayat ini katakan kita tidak perlu hari Sabat sebab kita sudah sudah menyembahkan Yesus, ya. Jadi kalau sudah sembah dengan Yesus maka sudah cukup. Lupa bahwa Yesus juga sudah menciptakan bumi ini 6 hari dan dia berhenti pada hari yang ke-7. Dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Kalau Tuhan yang menciptakan hari Sabat sudah selayaknya kita berbakti pada hari Sabat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Baik, Tuhan ingin kita menikmati hari Sabat itu.
Jadi kira-kira aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan di hari Sabat selain berbakti di gereja? Apakah rapat board meeting, majelis gereja atau rapat untuk memilih pegawai gereja dibolehkan pada hari Sabat, dan kenyataannya juga bahwa banyak juga gereja yang masih melakukannya karena sering dalam rapat tersebut terjadi keributan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat. Ya, memang ada tulisan daripada Mrs. White dan bahwa kita hindarkan komite-komite pada hari Sabat. Berbicara soal keuangan, kemudian perencanaan untuk bangunan atau dan sebagainya. Itu dalam pengalaman kami, misalnya waktu kami di Washington ataupun di sini, ya sering kebetulan Andrea ketua jemaat, ya dia katakan, oh saya ada majelis, ya itu ada Senin, ya. Jadi selalu ada, kadang-kadang kami adakan majelis pada hari Rabu pada saat kami berada di Washington DC, ya. Jadi menghindarkan akan rapat-rapat ataupun majelis pada hari Sabat. Aktivitas apa yang baik kita lakukan pada hari Sabat dengan sendirinya adalah ya di samping berbakti, ambil waktu dengan firman Tuhan, ya, ambil waktu di dalam memuji Tuhan, kita berjalan di alam dan menikmati akan ya ciptaan Tuhan, kemudian membaca bacaan yang mengangkat kita punya kerohanian. Ya. Jadi segala kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Itu adalah satu kegiatan yang terbaik. Hindarkan pekerjaan-pekerjaan rutin ya yang kita lakukan. Baik, itu adalah jawaban kepada saudara Raymond. Oh, saya lihat dalam perbincangan itu di perbincangan di PGSSI ya ditanyakan bagaimana dengan potluck ya. Ada yang katakan potluck adalah untuk kepentingan diri, bukan kepentingan untuk Tuhan. Saya mau berikan poin yang sangat penting di sini, ya. Itu hari Sabat. Itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Mungkin kalau itu sesuai dengan buku Markus pasal 2, ya, itu berbicara mengenai masalah hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Oke, saya mau tanyakan 10 hukum, ya. Berapa hukum yang berbicara antara manusia, hubungan manusia dengan Tuhan? Berapa hukum? 4 bukan? 4. Oke. Nah, yang berbicara tentang hubungan dengan manusia dari 10 hukum ini berapa? 6. 6 ya. Sering kita katakan 6. Dan saya ingin berikan ya tambahan. Betul 6, tetapi hari Sabat itu bukan hanya berbicara hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan manusia. Sabat is a day of fellowship, ya. Sabat itu adalah hari untuk komunitas. Itulah sebabnya potluck bersama, artinya berbakti bersama-sama, terus makan bersama-sama, ya. Di mana kita bisa mendengar akan keluhan orang dan menguatkan. Kita bisa mendoakan, kita bisa berbahagia bersama-sama, ya. Bisa saling menguatkan. Jadi Sabat ya itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sama manusia. Itulah sebabnya kalau Anda buat potluck pada Sabat, that's good ya. Tetapi hindarkan kegiatan pada misalnya oleh sebab potluck sampai orang tidak masuk di gereja. Wah, itu sudah salah. Ya. Dan ini sering terjadi ya. Jadi para ibu-ibu sibuk di dapur gereja sementara para suaminya itu artinya mendengar firman Tuhan. Enggak, itu tidak tepat ya. Jadi kita sudah selesai masak ya apa semua ya. Kemudian kalau masuk misalnya ke ini perlu dihangatkan ya ada microwave hanya hangatkan. Tetapi kita tetap harus mengikuti kebaktian. Jadi jangan sampai oleh sebab potluck ya maka kita jadi tidak berbakti.
Jangan sampai kita mengikuti jejak daripada mata, ya, sibuk di dapur, tidak mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi ya seorang seperti Maryam, duduk di kaki Yesus mendengar firman-Nya, kemudian juga ya kalau perlu untuk masak, ikut masak bersama-sama. Oke, pada waktunya dengan tidak menyampingkan akan firman Tuhan. Oke. Silakan ya, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Moderator Ibu Peggy. Ya, sebentar. Di chat ada yang bertanya, tapi di sini ada yang raise hand. Saudara Dirjon Sitohang. Raise hand, apakah mau bertanya, Pak? Ya, silakan di-unmute. Ya. Ya, silakan, Pak. Selamat Sabat, Pendeta Kuntara. Selamat Sabat. Ya, di Indonesia. Kami masih Jumat pagi. Oke, bagaimana sudah si Tohang? Dari pemaparan Pendeta Kuntara tadi, memang saya bisa tangkap, dan memang itu yang saya yakini selama ini, bahwa Sabat itu bukan merupakan sarana keselamatan. Namun, pelanggaran terhadap hukum Sabat itu bisa membuat kita gagal memegang keselamatan yang kita sudah dapat. Lalu kira-kira bagaimana kita bisa menjelaskan kedua hal ini kepada teman-teman kita kelas sekolah Sabat? Terima kasih Pak Kuntara. Oke, yang saya percayai ya keselamatan itu kan hanya melalui Yesus Kristus. Benar. Kemudian Mrs. White, bukan Mrs. White, Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala hukumku. Oke, Yohanes 14 ayat 15. Terjemahan sekarang, engkau akan menurut segala perintahku. Ya, jadi termasuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu merupakan suatu hasil daripada persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Oke, jadi kita harus mempertahankan, betul ya, kita sudah diselamatkan melalui Yesus dan kita harus mempertahankan keselamatan ya, dan mempertahankan keselamatan yaitu dengan melalui penurutan kita kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita menurut akan hukum Tuhan, sebab hukum Tuhan adalah standar ya dari standar daripada tabiat Tuhan, oke, standarnya, ya. Jadi ukuran, ya, bahwa kita adalah mempunyai hubungan dengan Tuhan adalah penurutan, ya. Kepada apa? 10 hukum, ya. Jadi itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Jadi bagaimana untuk meyakinkan kepada yang lain tentang soal ini, ya, jadi Anda menunjukkan kutipan misalnya Roma 3 ayat 20, ya, bahwa melalui hukum, artinya melalui hukum Taurat kita dapat mengenal akan dosa, ya. Jadi kita tidak mau berdosa. Apa itu dosa? Ya, kita tahu bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum. Kita ingat apa itu 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Okay? Jadi kita tidak mau berdosa, oke? Kita mau menurut hukum Tuhan. Sebab kita sudah diselamatkan, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Jadi kita sudah diselamatkan oleh sebab Yesus Kristus, maka oleh sebab kasih karunia, maka kita harus ya menurut kehendak Tuhan, ya, dan kita harus ya menggunakan hukum Tuhan itu sebagai cermin, ya. Kita ingat apa yang dikatakan di dalam buku Yakobus, ya. Jadi sebagai tanda kita orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau misalnya kita tidak menghasilkan buah-buah penurutan, sama seperti kita tidak pernah mendapatkan hubungan dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi penurutan merupakan suatu hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa itu ya. Jadi kalau ini pokok anggur, ini adalah carangnya ya. Jadi Anda menghasilkan carang yang menghasilkan buah. Kenapa? Sebab bersekutu dengan Yesus. Kalau kita berpisah dari Yesus, kita tidak menghasilkan buah.
Mudah-mudahan itu bisa menolong. Kalau belum jelas, silahkan kembali ya. Oke. Terima Puji kasih Tuhan sudah Tuhan. John. Sudah jelas. Di sini ada pertanyaan di chat. Iya. Ini dari Pak Bernard Simarmata, panjang sekali ya Pak. Saya mau bacanya, mau cari pertanyaannya di mana. Tapi ini Pak Suprapto, bila dimintai tolong untuk membantu dalam hajatan atau pemakaman atau hal yang lain pada hari Sabat, apakah kita tolak atau dibolehkan? Nah, ini pertanyaannya Pendeta. Oke. Suatu kegiatan yang akan membuat kita melupakan akan persekutuan dengan Tuhan adalah suatu perkara yang kita harus hindarkan. Ya, itulah sebabnya kita tidak buat seperti pesta-pesta ataupun juga ya hajatan. Ya, itu adalah satu perkara yang kita hindarkan. Itu hajatan biarlah bantu sesudah matahari terbenam. Ya, nah pemakaman kita juga menghindarkan pemakaman yang dibuat pada hari Sabat. Ya, bukan oleh sebab acaranya, tapi oleh sebab kegiatannya yang bisa menyebabkan kita jadi kerja berat. Ya. Namun, kalau itu adalah acara kita sebut ya, itu adalah kita memberikan penghiburan dan kita perlu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan hiburan kepada orang lain. Namun yang memberikan sesuatu perkara yang bisa menimbulkan kita kerja keras, ya itu kita harus hindarkan. Ya. Namun kita pun harus hindarkan jangan sampai kita menjadi suatu batu sandungan oleh sebab kita tidak siap untuk menolong orang lain. Jadi dalam hal ini kita memikirkan langkah yang terbaik, misalnya pemakaman kita bantu pemakaman pada hari Minggu dan sering kita anjurkan bahwa pemakaman itu biarlah dibuat pada hari Minggu, ya. Kemudian hajatan-hajatan kan umumnya pada hari Minggu, ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Ini ada pertanyaan di chat. Bagaimana dengan umat Advent yang bekerja atau memiliki industri jasa seperti hotel dan rumah sakit? Mungkin pemilik atau manajer bisa libur pada hari Sabat, tetapi pegawai tidak bisa libur Sabat. Terima kasih Prof. Daniel Saputra pertanyaannya. Silakan Pendeta. Wah, apa namanya? Itu adalah satu pertanyaan yang baik sekali. Kemudian saya ingat dulu ada seorang Advent yang punya hotel di Jakarta, ya, Bapak Wesley Sinaga. Nah, nama hotelnya Radion, ya, itu dekat Kemayoran. Oke, jadi itu cukup terkenal, ya, anggota gereja Keramat Pulo. Oke, dan apa yang dibuat pada hari Sabat, ya, dia selalu katakan bahwa hasilnya itu diberikan untuk suatu kegiatan yang lain, ya. Kemudian ada supaya kita mengetahui, sedangkan di lembaga kita sendiri, ya, ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, ya, untuk adanya orang yang harus bekerja pada hari Sabat. Saya ambil contoh rumah sakit kita, ya, ataupun juga lembaga pendidikan kita. Ya. Bukankah orang harus makan juga pada hari Sabat? Itulah sebabnya, ya, maka dibuat ada kegiatan, artinya ada yang kerja di kafeteria, ya, ada yang dikerja di kafeteria pada hari Sabat. Namun selalu diusahakan untuk dihindarkan. Seperti saya lihat seperti Bradley Sampau dari Rumah Sakit Advent Bandung ada di sini. Rumah Sakit Advent. Biasanya kalau dulu mungkin juga sekarang hari Sabat kita punya apa yang tutup itu? Dia punya OPD tutup, ya, hanya untuk emergency saja. UGD aja. Bagaimana? OPD-nya. OPD-nya. OPD-nya, ya. OPD. Ya, OPD-nya tutup. Ya. Jadi dengan demikian maka itu membuat suatu
membatasi akan kegiatan pada hari Sabat, sebab OPD-nya tutup. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut harus artinya kita harus pikirkan sebijaksana mungkin. Oke. Jadi, nah sekarang seperti mereka yang punya hotel dan sebagainya itu kebijaksanaan daripada orang tertentu, ya. Salah satu misalnya ada yang memang tutup sama sekali, tidak mau, ya, tutup sama sekali. Tetapi oleh sebab menyadari bahwa ada juga orang yang harus check in dan ini, ya, atau ada orang juga yang harus keluar pada hari Sabat. Jadi ada dibatasin akan jumlah yang bekerja, tetapi itu digilir supaya tidak menyebabkan sesuatu harus kerja pada hari Sabat terus menerus misalnya. Jadi ini kembali perlu satu kebijaksanaan khusus, ya, untuk menangani masalah tersebut. Ya. Iya, terima kasih. Sudah. Saya lihat ini Bernard Simarmata raise hands. Iya, betul. Pertanyaannya tadi panjang di chat, jadi saya pikir lebih baik bertanya langsung. Silakan Pak Bernard Simarmata, boleh dibuka videonya? Pak Bernard Simarmata, boleh dibuka videonya dan sebelum saya lupa ya, oleh sebab saya mau drive ke Maryland, ya, dan itu adalah 5 jam driving, dan jalannya sekarang sedang tidak bagus oleh sebab sedang musim dingin, ya. Jadi kita akan harus berhenti jam 8.30 persis ya. Betul, tepat waktu. Boleh begitu ya, tepat waktu berhentinya. Oke, sudah Bernard Simarmata. Ini tentang salvation by faith, kan? Ibu Peggy nggak bisa baca, saya agak keras suara saya ini. Saya bisa baca Pak, tapi saya bingung itu panjang sekali. Saya lihat di sini bacakan aja itu perbedaan antara perbedaan penurutan. Perbedaan penurutan dan penurutan terhadap 10 hukum Taurat dan penurutan terhadap ajaran Farisi, hukum Taurat Farisi yang dianggap putus-putus ya. Putus-putus. Oke. Saya sudah lihat pertanyaannya ini. Ada di chart ya, bedanya penurutan terhadap 10 hukum Taurat yang menyelamatkan dan 10 dan hukum Taurat yang tidak menyelamatkan. Jadi saya tahu bahwa ini adalah satu perbedaan paham, kita masih menyetujui antara Saudara Bernard Simarmata dan teologi Advent. Oke. Jadi dalam teologi Advent tidak ada penurutan yang menyelamatkan. Oke. Apakah itu 10 hukum atau hukum Taurat, ya Farisi, ya, itu semua tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah anugerah Tuhan. Oke. Tetapi anugerah itu yang akan menghasilkan penurutan. Dan penurutan itu adalah kepada 10 hukum, ya, menunjukkan bahwa seorang itu telah diselamatkan. Kemudian ada yang diikuti oleh orang Farisi, ya, dengan 10 hukum. Tetapi masalah dengan orang Farisi adalah mereka mempunyai di samping 10 hukum ada apa yang disebut Talmud, ya. Misalnya Talmud itu menginterpretasikan akan hukum Taurat. Jadi menginterpretasikan jadi hukum itu menjadi satu beban. Misalnya saya ambil contoh hari Sabat, ya. Jadi ada sekitar 169 peraturan untuk pelihara hari Sabat, ya. Perjalanan, ya, hanya dibatasi sampai kira-kira 1 kilometer, ya. Kemudian kita sebutkan kalau rumah bocor, ya, kemudian ambil itu ember untuk ditaruh untuk menadah rumah yang bocor, yang artinya untuk menadah yang tirisnya itu, ya, maka itu sudah kerja. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang memberikan beban, ya, kepada manusia. Ya. Nah, itu adalah satu perkara yang jelas sekali adalah salah yang dikritik
artinya yang disalahkan oleh Yesus. Tetapi Yesus tetap pelihara hari Sabat, ya, tetapi dengan cara yang baik, bahwa itu adalah hari persekutuan dengan Tuhan, bukan menjadi satu beban. Tetapi ingat kembali, semua hukum tidak menyelamatkan. Kita menurut sebab kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Itulah sebabnya penurutan adalah oleh sebab seorang sudah mengenal akan Tuhan dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, baik. Diperlukan waktu yang sangat panjang lagi dan saya sudah sebetulnya bahas ini dalam pembahasan hari Kamis malam tentang pekabaran tahun 1888 ya, dan sebagainya, panjang lebar. Dan oleh sebab saudara Sumarmata masih banyak pertanyaan, saya harapkan saudara akan banyak ya menggali terus, baca firman Tuhan dan banyak berdoa supaya dengan kuasa Roh Kudus mempunyai pengertian tentang hal ini. Ya, baik. Oke. Ini masih ada beberapa yang di chat yang perlu dijawab. Ini ada pertanyaan dari Saudara Edwin Thomas. Ya, Saudara Edwin Thomas mau bertanya bagaimana para astronot menguduskan hari Sabat di luar angkasa. Wah, saya tidak tahu, nggak ada astronot yang advent. Dan pendeta bukan astronot, jadi belum tahu. Baik, pertanyaan berikutnya. Maafkan Saudara Edwin Thomas. Tetapi supaya diketahui saja, ya, supaya diketahui saja bahwa ada yang disebut circumscriptum rhythm, ya, itu ritme di dalam tubuh manusia itu selalu beredar dalam waktu 7 hari, ya. Jadi waktu diadakan suatu penelitian, orang-orang di gua tidak ada hari tidak ketahui hari apa dan sebagainya, di gua terus-menerus ya. Tetapi ya dia punya ritme ya di dalam tubuhnya itu ya, itu adalah selalu mengalami ritme selama 7 hari. Ya, itu hal yang luar biasa. Ya. Kemudian kalau misalnya orang kita dapatkan cangkuk ginjal ya misalnya, maka dia punya pengukuran daripada masa dia bertahan atau tidak adalah dalam kelipatan 7 hari. 7 hari ya, 7, 14, 21 seperti begitu ya. Jadi ini adalah untuk menggambarkan bahwa dalam suasana di mana 3 atau hari, bahwa ternyata tubuh itu mengalami ritme yang 7 hari. Oke, silakan pendeta. Ada lagi? Dari Herliana. Dari Herliana, apakah konferensi sidang untuk pengesahan pegawai sidang apa boleh dilakukan pada hari Sabat di jam sebelum khotbah? Memang oleh sebab konferensi sidang diperlukan kehadiran daripada semua anggota sidang, mau tidak mau diadakan pada hari Sabat. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang diharapkan suasana yang aman dan tentram. Tetapi kalau seandainya itu menimbulkan sesuatu permasalahan, biarlah dibuat suatu konferensi jemaat pada hari yang lain. Iya. Selanjutnya pendeta, ini dari Pak Bambang Simanjuntak. Selamat sahabat pendeta, dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan Bapa bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Apa maksud dari kata Bapa bekerja sampai sekarang? Saya sering terbentur dengan ini pada saat saya kabarkan tentang Sabat kepada non-Advent. Terima kasih pendeta. Tuhan memberkati. Oke, ya Tuhan bekerja. Jadi kasih saya juga di dalam Wahyu di dalam buku Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, sementara Tuhan itu bekerja, maka Tuhan juga berhenti pada saat menciptakan dunia ini. Jadi tujuan daripada hari Sabat adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 pada saat penciptaan dunia adalah untuk memberikan teladan kepada kita supaya kita juga bisa berhenti. Ya.
Tetapi Tuhan, kenapa kita harus berhenti pada hari yang ketujuh? Ya, oleh sebab itu supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan sebagai pencipta dan kita belajar dari tabiatnya yang kudus. Ya, tetapi lain dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang betul dia memberikan teladan kepada pencipta dalam penciptaan dunia ini, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memang penuh dengan kasih, tabiatnya yang agung dan segala sesuatu dikuasai oleh Tuhan, maka itu hukum itu memang sudah menjadi apa namanya karakternya, ya. Jadi oleh sebab karakter Tuhan itu adalah memang menegakkan hukum, ya. Kemudian Tuhan itu sendiri berhenti itu adalah untuk memberikan teladan kepada kita. Namun, ya sekarang apa yang terjadi kalau Tuhan berhenti ya dalam pekerjaannya, misalnya kita tidak dipeliharanya, atau misalnya dunia ini tidak perlu lagi berputar. Ya, jadi kita ambil contoh. Jadi akhirnya kita menjadi musim dingin terus. Misalnya pada masa sekarang ini, ya. Kita untung ya ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu sehingga terjadi berbagai macam artinya rotasi bumi dengan tepat sehingga kami tidak perlu harus musim dingin terus di Maryland, artinya di North Carolina. Ya. Jadi jawaban yang dikatakan bahwa Tuhan itu bekerja sampai sekarang, ya katakan bahwa Tuhan sudah memberikan teladan, ya. Dengan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan memberikan teladan. Jadi kita ikuti saja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan siapa yang memberikan hukum 10 hukum? Kan Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan berikan? Untuk kebaikan kita. Sebab jangan sampai kita kerja-kerja terus sampai lupa kepada Tuhan. Ya. Jadi hukum itu adalah diberikan kepada manusia, ya, supaya kita tidak pernah melupakan Tuhan sebagai pencipta kita, ya. Dan untuk itu Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Baik, Pendeta, ada lagi Oke. dari Cliff Inkiriwang. Apakah boleh mengisi air perjamuan pada Sabat pagi karena sebagian gereja di Cimahi masih bergereja di institusi TNI? Terima kasih Bu Peggy. Oh, bukan saya yang jawab, ini pendeta yang jawab. Air perjamuan pada Sabat pagi. Iya, mengisi perjamuan. Air perjamuan, air. Maksudnya untuk air perjamuan. Ya, dengan sendirinya, ya kita harus mengetahui bahwa keselamatan itu adalah hanya dengan iman. Ya, jadi kita tidak usah harus khawatir dengan misalnya untuk perkara-perkara kecil yang memang kita sama sekali tidak bisa hindarkan. Oke, jadi untuk mengisi akan air perjamuan, ya untuk cuci kaki dan sebagainya, sepatutnya dibuat pada hari Jumat. Tetapi kalau memang itu sama sekali tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan dibuat pada hari Jumat, ya maka tidak usah harus merasa bersalah kalau itu dibuat pada hari Sabat. Ya. Tetapi apakah memang tidak ada jalan yang lain? Ya. Jalan yang lain katakan, misalnya saudara sudah harus mengisi drumnya pada hari sebelumnya atau kapan Anda dapatkan giliran yang bukan hari Sabat. Sudah disiapkan lebih dahulu, ya sehingga tidak menjadikan suatu batu sandungan. Tetapi kalau seandainya itu adalah satu-satunya cara, ya itu adalah sesuatu perkara yang kita tidak usah harus khawatirkan, ya. Sebab ya kita mengetahui bahwa bukan oleh sebab masalah-masalah seperti ini yang menentukan akan keselamatan kita. Keselamatan itu adalah berdasarkan daripada karunia Tuhan. Oke. Ya, jadi itu yang saya bisa berikan kepada Anda. Ya, satu lagi dari Saudara Romi Lau. Apakah meterai Sabat akan menjadi meterai kelepasan pada saat undang-undang hari Minggu? Iya. Mrs. White menyebutkan bahwa ini adalah artinya mengenai masalah meterai Allah. Kita harus ingat, ya, meterai itu sendiri bukan hanya sekedar hari Sabat. Ya. Yang menyebabkan itu diterima oleh Tuhan itu adalah tabiat Tuhan. Ya. Dan tabiat itu termasuk penurutan kepada hukum Tuhan. Dan penurutan hukum Tuhan itu termasuk di dalamnya adalah hari Sabat.
Ya. Jadi meterai ya disebut dikatakan di dahi ini berbicara tentang masalah pikiran ya. Jadi objek artinya intinya yang sangat penting adalah penurutan kepada Tuhan dan kasih sayang kepada Tuhan di mana sabat termasuk di dalamnya. Oke, tetapi bukan hanya sekedar bersabat. Jadi jangan kita katakan sebab saya sudah pelihara hari Sabat, maka saya sudah mendapatkan meterai Allah. Nah, jadi itu adalah sesuatu berkat dan kita mengetahui ya sekarang ini walaupun disebutkan akan ada satu masa pemeteraian, bukan berarti bahwa kita semua sudah dimeteraikan kalau kita sudah pelihara hari Sabat. Mengapa? Masa pemeteraian itu adalah pada saat ya pintu kasihan tertutup ya. Jadi waktu pintu kasihan tertutup, artinya manusia sudah dimeteraikan. Oke. Jadi artinya dia punya nasibnya sudah tentukan apakah dia akan selamat atau tidak ya. Dan itu berhubungan dengan sahabat Allah ya, hubungan pribadi dengan Allah ya. Kemudian penurutan kepada Allah dan dengan termasuk di dalamnya adalah soal sabat. Mudah-mudahan itu bisa menolong. Ya, baik. Pendeta, sudah habis pertanyaan di chat dan kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ingin umumkan kepada semua partisipan Bapak Ibu yang sudah bergabung setiap malam, setiap Jumat malam dengan setianya di PGSSI. Kami mau mengucapkan terima kasih dan Sabat depan adalah Jumat terakhir di tahun 2020. Persis hari Natal, tanggal 25. Jadi pastikan semua kita yang ada sekarang untuk tetap hadir. Ada acara khusus sedikit yang kejutan buat Bapak Ibu sekalian, buat kita semua artinya. Jadi hadir dan undang orang hadir dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama, jam yang sama. Jadi kalau tidak terima poster, semua harus hadir. Setiap orang yang bawa teman akan ada apresiasinya. Jadi nanti kasih tahu ini saya bawa si A, saya bawa si B. Karena kita punya Zoom meeting ini bisa sampai 1000, jadi kita maksimalkan di akhir tahun. Siapa tahu bisa paling tidak 500. Setuju nggak? Setuju ya, kita bawa orang untuk sudah diberkati, kita memberkati dengan mengajak orang lain untuk ikut di akhir tahun 2020. Baik, kita akan tutup pertemuan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi ini akan saya kirim di grup WhatsApp grup PGSSI maupun Telegram grup PGSSI, baik PowerPoint-nya maupun rekamannya. Jadi tunggu, semoga WiFi di tempat saya kuat sehingga tidak lama sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit sebutkan. Ini biasanya sesudah seminar ini saya harus edit dulu ya. Ini sebab ada saudara-saudara lihat kan ada beberapa kesalahan spelling ya. Jadi sahabat. Jadi padahal saya tidak ada waktu lagi, oleh sebab harus cepat berangkat ke Washington. Jadi Anda yang artinya mungkin Ibu Peggy tolong edit dulu ya. Saya edit. Ya, sebelum dikirimkan. Ayat yang di depan tadi pakai kejadian padahal seharusnya keluaran. Iya. Ya. Oke. Jadi kita akan tutup pertemuan kita. Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih semuanya. Ya, Cynthia, Lexi juga tadi doa kita ya. Terima kasih Pendeta Richard Barens dan sekarang saya mau mohon kesediaan dari Bapak Agus Riki. Pak Agus Riki boleh tutup dalam doa dan tolong doakan lagi perjalanan Pendeta Kuntara mengendarai kendaraan lagi salju, jalanannya licin untuk ke Maryland agar tiba dan pulang dengan selamat dan begitu juga kita semua bisa menikmati Sabat ini penuh sukacita. Silakan Pak Agus Riki. Baik. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, terima kasih kami sudah mendengar dan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami selalu
menurut Tuhan, dan kami diberkati dalam menyucikan dan memeliharakan hari Sabat, dan kami dipenuhi dengan sukacita bersama-sama, dan kami boleh dipersiapkan menantikan kedatangan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf yang akan mengadakan perjalanan. Biarlah Tuhan menuntun hamba Tuhan ini dalam perjalanan, boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami memohon berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Agus. Terima kasih Bagus Riki. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Selamat Sabat, boleh di-unmute. Selamat Sabat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sabat. Lalu. Selamat Sabat, kasih. Jalan, Pastor. Selamat Sabat Aldrin, selamat Sabat Tante Jo. Sahabat Pak Nadia. Semuanya. Selamat Sabat. Sehat selalu. Terima Selamat kasih. Sabat semua. Halo Bradley, happy Sabat. Happy Sabat. Selamat Deborah, kami Juntak. Selamat Sabat, Dokter Tante Ampunan, happy Sabat. Selamat Sabat. Pak Suman Juntak.